Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan ibadah saum, ibadah yang sedang dan yang akan kita lakukan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa berjumpa pada hari yang ke-7 di bulan suci Ramadan, dan pada kesempatan yang begini marilah kita berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saum, supaya ibadah saum kita jadi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak tahu hal-hal yang patut kita perhatikan, hal-hal yang harus kita cermati dalam melakukan amal, dan amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita memperhatikan apa itu syarat wajib, apa itu rukun, apa itu sunnah sah. Dan di sini kita akan berbicara masalah adabus syam atau tata krama dalam melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan terutama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun puasa ini adalah termasuk rukun Islam yang ketiga, yang merupakan kewajiban bagi kita sebagai orang yang beriman, dan apabila kita melakukannya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita tidak melakukannya sebagai orang yang beriman, maka adab Allah yang akan kita terima. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun adabus syam, tata krama saum atau adab-adab berpuasa banyak sekali. Salah satu di antaranya yang pertama adalah adabus syam adalah makan sahur atau ibadah sahur. Makan sahur ini tidak diukur dengan berapa banyak porsi, berapa banyak yang harus kita minum, berapa macam yang harus kita makan. Akan tetapi makan sahur ini adalah makan yang sederhana, makan dan minum yang akan mendatangkan keberkahan. Sebab dalam sahur itu ada berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka ketika kita melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan,
Yang pertama kali kita lakukan adalah makan sahur, dan makan sahur itu adalah sunnah, dan juga makan sahur itu adalah sunnah diakhirkan. Maksudnya makan sahur tidak terlalu malam, cukup 30 menit menjelang adzan subuh dikumandangkan, kita sudah melakukan ibadah sahur. Itu adalah salah satu di antara adabus siam atau tata krama dalam puasa, terutama di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun adab yang kedua, adabus siam, adalah takjil atau berbuka puasa. Bagaimanakah berbuka puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa baginda Rasul ketika takjil, ketika berbuka puasa, beliau adalah berbuka dengan kurma basah atau rubat. Dan apabila tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma yang kering. Dan apabila tidak ada, maka beliau cukup dengan sedekuk air minum ketika waktu maghrib sudah tiba, dalam rangka beliau melakukan takjil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita melakukan takjil, hukumnya sama dengan makan sahur, yaitu sunnah. Cuman bedanya, kalau makan sahur itu sunnah diakhirkan, sementara takjil itu adalah sunnah disegerakan. Sunnah hukumnya menyegerakan berbuka puasa tatkala waktu maghrib sudah tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada waktu maghrib ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama takjil, yang kedua sholat maghrib, dan yang ketiga adalah makan. Mana dan bagaimana urutannya? Apakah makan dulu, kemudian maghrib, kemudian takjil? Tetapi yang pertama harus kita perhatikan, tentunya yang pertama kali adalah takjil dulu, berbuka dulu. Setelah kita berbuka, maka kondisi kita apakah mau makan dulu, apakah mau sholat dulu. Itu tergantung keberadaan kondisi kita dengan keluarga di rumah. Apakah setelah takjil bagusnya makan dulu, apakah sholat dulu. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan apabila kita sudah takjil, ada dua amaliyah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah makan dan sholat, atau maksud adalah sholat maghrib. Ketika kita sudah takjil di bulan suci Ramadan, kalau mau makan monggo, makan dulu kemudian sholat. Ada juga yang mengatakan setelah takjil sholat dulu, monggo, kemudian sholat maghrib. Asal yang pertama takjil, kemudian makan, terus sholat. Asal ketika kita sholat sesudah makan, jangan sampai ada sisa-sisa makanan yang terbawa ke dalam sholat maghrib. Apabila ada sisa makanan setelah makan, kemudian kita sholat maghrib, maka makanan yang kita makan, sisa makan tersebut ketika sholat maghrib, maka sholatnya batal. Itu bahaya. Makanya ketika kita mau makan dulu kemudian sholat, lebih baiknya setelah sholat kita cuci mulut, bukan, maksudnya adalah gosok gigi ya.
gosok gigi dulu, udah rapi, udah aman, tidak ada sisa makanan, maka kemudian kita sholat. Kalau itu boleh, sip. Yang kedua, apabila kita pengen sholat dulu, kemudian makan, ini boleh juga, asal ketika sholat jangan ingat makan. Itu juga akan mengganggu kepada kehusuan sholat. Maka dengan demikian, masalah takjil, setelah takjil mau makan dulu, mau sholat maghrib dulu, monggo silahkan, tergantung kepada keadaan kita, kondisi keluarga kita seperti bagaimana. Kalau memang memungkinkan untuk sholat dulu kemudian makan, boleh. Ataukah aku mah mendingan sholat dulu kemudian makan, juga boleh. Tidak ada ketentuan baku harus sholat dulu kemudian maghrib, dan atau maghrib dulu kemudian makan dulu. Tidak ada ketentuan yang pasti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah adalah adabus syiyam yang kedua. Adapun adabus syiyam yang ketiga adalah bahwa ketika kita sudah masuk kepada waktu maghrib, ketika kita melakukan ibadah takjil, maka ada adabnya berdoa yang sudah biasa kita hafal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa bika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan berikutnya adalah adabus syiyam selanjutnya adalah di siang hari setelah kita makan sahur harus mampu menjaga diri dari segala bentuk maksiat dan dosa. Karena yang namanya puasa itu adalah menahan. Apa yang harus menahan? Segala sesuatu panca indera yang ada pada tubuh kita seharusnya bisa menahan. Maka adab yang berikutnya, yang keempat ini adalah bahwa adabus syiyam itu adalah menjaga diri dari segala bentuk maksiat dan dosa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan orang yang berpuasa hanya bisa menahan lapar dan haus, sementara pahalanya nol. Puasa yang seperti apakah puasa yang seperti itu? Itulah mereka yang berpuasa menahan makan dan minum, tapi maksiat jalan, berdosa jalan, ngomong kasar, ngomong jorok, bahkan bertengkar. Itulah hal-hal yang bisa membatalkan terhadap pahala puasa. Sekalipun puasa tidak batal, tetapi puasanya tidak berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah yang kelima, adabus syiyam itu adalah di bulan suci Ramadan kita memperbanyak sedekah. Afdholus shadaqati fi Ramadan. Maka keutamaan atau seutama-utamanya bersedekah adalah bersedekah di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ada dua kategori sedekah. Ada sedekah tatawu, ada sedekah wajibah. Sedekah tatawu adalah sedekah sunnah. Contoh seperti kita memberikan untuk takjil ke masjid-masjid, ke tetangga, membagi pada fakir miskin, membagi kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah sedekah. Yang adalah sedekah sunnah. Ada sedekah yang wajib, yang harus kita lakukan oleh setiap muslim yang hidup di masa Ramadan. Dari mulai anak terkecil, bayi sekalipun, sampai orang yang tertua, itu adalah wajib membayar sedekah. Sedekah wajib ini yang dimaksud adalah zakatul fitrah. Membayar zakat fitrah, yakni mengeluarkan bahan makanan pokok 2,5 kg untuk satu orang, dan apabila diuangkan sekarang menjadi Rp32.500.
sedekah wajibah ini adalah sedekah yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang, maka disebut dengan zakatun nafs. Itu nama lain daripada zakatul fitrah. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita dengan mengeluarkan zakat fitrah, baik itu dengan uang 32.500 maupun dengan beras sebesar 2,5 kg. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa-dosa yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan waktu melakukannya? Kalau sedekah sunnah kapan saja boleh. Sementara sedekah wajib adalah dikeluarkan selama bulan suci Ramadan, dari mulai dari 1 Ramadan sampai dengan 1 Syawal menjelang sholat Idul Fitri. Itu maksimal waktu membayar zakatul fitrah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya adalah yang ketujuh, adabus siyam, tata krama ibadah puasa itu adalah tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang termasuk ke dalam tadarus Al-Quran beraneka macam, bisa tahsinul Quran, bisa juga belajar ilmu Al-Quran, dan juga belajar terjemah Al-Quran. Bahkan juga termasuk tadarus orang yang menghafal Al-Quran selama bulan suci Ramadan. Dan ada juga termasuk kepada tadarus Al-Quran adalah mengkaji dan menggali kandungan isi Al-Quran. Itu adalah termasuk kepada kategori tadarus Al-Quran. Maka dengan demikian bulan suci Ramadan berkaitan dengan tadarus Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, maka identik bulan suci Ramadan itu adalah orang-orang muslim, orang-orang yang beriman berlomba-lomba untuk melakukan tadarus Al-Quran, baik itu membaca, baik itu tahsin, baik itu belajar tajwid, baik itu mengkaji kandungan isi Al-Quran, atau juga boleh jadi mereka selama Ramadan bertarget untuk hafal Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah adabus siyam, adalah kita sungguh-sungguh meningkatkan ibadah pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di sana ada 1 malam yang sebanding dengan 1000 bulan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Orang yang bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan, maka insya Allah dia akan bisa mengintai turunnya malam turunnya malam yang sebanding dengan 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. 10 terakhir dalam bilangan ganjil 21, 23, 25, 27, dan 29. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah bahwa adabus siyam yang terakhir, kita harus menjaga amaliyah-amaliyah seperti dalam bersiwak, dalam bergosok gigi, itu jangan berlebihan. Karena kalau apabila berlebihan, boleh gosok gigi, bersiwak, tapi apabila berlebihan sampai ada air atau benda yang tertelan ketika melakukan siwak atau melakukan pasta gigi atau gosok gigi, maka puasa tersebut
amalan tersebut akan membatalkan kepada puasa yang sedang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa adab siam atau tata krama dalam melakukan ibadah saum. Semoga saum kita yang sudah, sedang, dan yang akan kita lakukan sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ibadah saumnya jadi dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan ceramah yang singkat dan sederhana ini menjadi bahan untuk kita untuk memperbaiki puasa kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, sehingga amalnya amal yang hebat, amal yang bagus, amal yang diterima dan jadi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangannya. Bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.